Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dengan saya, Ikan Galuh Budiarto, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori dan teknik konseling. Di sini saya sebagai seorang dosen di jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara spesifik gambaran-gambaran konselor sebagai pribadi dan profesional. Jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah konselor sebagai pribadi dan sebagai seperti itu. Nah, perlu dipahami. Marilah kita buka dulu kegiatan pembelajaran di kesempatan kali ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul, kita bisa belajar kembali dengan keadaan sehat walafiat di kediaman kita masing-masing seperti itu. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita lantunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir seperti itu. Semuanya mahasiswaku yang pada saat ini kita akan belajar mengenai konselor sebagai pribadi dan profesional, perlu dipahami kalian sebagai calon generasi penerus bangsa, utamanya yang sedang belajar menjadi seorang konselor, ada dua hal yang perlu kita pelajari, yaitu konselor itu bisa dilihat sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang profesional seperti itu. Yang pertama, sebagai seorang pribadi, maka seorang konselor harus bisa mencerminkan pola pikir, pola perilaku, dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini mengartikan bahwa seorang konselor itu menjadi sosok individu yang ideal, individu yang memerankan peranan sebagai seorang konselor, tapi sebagai seorang pribadi. Dan ini melekat dari sikap, perilaku, cara berpikir kalian, tentunya dalam hal membantu orang lain seperti itu. Dan ini adalah modal besar yang saya rasa sebagai seorang profesional, profesi konselor itu perlu dimiliki. Jadi konsep konselor sebagai pribadi itu melekat pada diri masing individu. Cuma memang ini berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Tapi saya meyakini setiap orang yang bisa membantu orang lain, maka dia bisa menunjukkan sebagai seorang konselor sebagai pribadi. Seperti itu. Artinya memang secara pola pikir, pola berperilakunya, kemudian bagaimana dia berafeksinya, berperasaan, merespon emosi-emosi orang lain, itu bisa ditunjukkan atau diartikan sebagai seorang konselor sebagai pribadi. Nah, kalau yang kedua yaitu konselor sebagai seorang profesional, maka artinya ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh individu tersebut. Kualifikasi seperti apa yang dimaksud? Nah, ini perlu dipahami bahwa ketika seseorang dikatakan profesional itu artinya dia telah menempuh studi-studi tertentu yang itu menjadi dasar keilmuan profesi tersebut memberikan pelayanan seperti itu. Anggaplah contoh dokter. Nah, dokter itu kan berarti dia profesi dokter itu bisa dikatakan dokter ketika dia setelah menyelesaikan studi S1 kedokteran umum. Nah, bagaimana dengan seorang bisa dikatakan dokter spesialis misalkan, spesialis penyakit saraf misalkan. Nah, itu berarti dia akan mengikuti program profesi dan setiap profesi memiliki aturannya masing-masing. Lalu bagaimana dengan konselor profesional? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu pengantar mengenai konselor sebagai pribadi dan profesional. Jadi, konselor sebagai pribadi berarti dia menunjukkan cara berpikir, cara berperasaan, dan cara berperilaku yang mana dia membantu orang lain. Artinya dia sudah memiliki kepribadian seorang konselor. Dan sebagai yang kedua, konselor sebagai profesional itu berarti individu tersebut telah menempuh studi yang dipersyaratkan sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang konselor. Seperti itu.
Selanjutnya, oke, untuk yang pertama yang perlu kita pelajari sebagai seorang konselor adalah konseling. Perlu dipahami, konseling itu adalah jantungnya bimbingan konseling. Jadi, seorang konselor tidak bisa dikatakan profesional ketika dirinya tidak bisa menerapkan layanan konseling, karena layanan konseling adalah jantungnya bimbingan konseling, seperti itu. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu mengenai konseling itu sendiri. Nah, di sini setidaknya ada lima definisi dari para ahli yang menjelaskan mengenai konseling. Yang pertama ada Burbs dan Stepfire tahun 1979. Nah, di sini menjelaskan bahwa konseling adalah hubungan profesional antara konselor terlatih dan konseli. Nah, dirancang untuk membantu konseli memahami dan mengklarifikasi pandangan mereka tentang ruang hidupnya dan untuk belajar mencapai tujuan yang ditentukan sendiri melalui pilihan yang bermakna dan terinformasi dengan baik melalui penyelesaian masalah yang bersifat emosional atau interpersonal. Jadi penjelasan pertama dari Brooks seperti itu. Nah, maka di sini ada beberapa kata kunci yaitu profesional, hubungan profesional antara konselor dan konseli. Nah, untuk apa? Penyelesaian masalah. Seperti itu. Yang kedua ada penjelasan dari Sutherland and Stone tahun 1980. Ini tokoh yang sangat terkenal dalam dunia bimbingan konseling. Di sini dijelaskan bahwa konseling adalah sebuah proses interaksi yang memfasilitasi pemahaman diri dan lingkungan yang hasilnya ini akan mengklarifikasi tujuan dan nilai untuk perilaku di masa depannya. Jadi seperti itu. Artinya dia mengarahkan masa depan dari konseling, pemahaman dirinya dan lingkungannya. Dengan pemahaman diri dan lingkungannya hasilnya masa depannya akan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Mapiari, yang beliau ini adalah guru besar di Universitas Negeri Malang, tokoh juga yang berkecimpung di dalam dunia konseling. Nah, di sini dijelaskan bahwa konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok bimbingan dan usaha membantu konseling secara tatap muka. Nah, tujuannya adalah agar konselor dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan dan masalah khusus seperti itu. Jadi tanggung jawab penyelesaian masalah itu pada akhirnya ada pada diri konselor, bukan konselornya. Yang keempat ada Feltham and Dryden 93 tahun 1993 menjelaskan bahwa konseling merupakan hubungan berprinsip yang memiliki ciri penerapan satu atau lebih teori psikologis dan seperangkat keterampilan komunikasi yang diakui, yang dimodifikasi oleh pengalaman, intuisi, dan faktor interpersonal lainnya untuk kepentingan masalah atau aspirasi konseling. Jadi di sini ada dikatakan bahwa seorang konselor itu harus memiliki keterampilan komunikasi. Nah, tujuannya untuk untuk membantu mengarahkan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli sampai pada konseli bisa bertanggung jawab mengambil penyelesaian masalah yang tepat. Dan yang terakhir ACA itu Association Counseling Amerika. Nah, ini sangat terkenal. Perlu dipahami bagaimanapun konseling atau bimbingan konseling Islam itu awal mulanya lahirnya berawal dari beberapa tokoh konseling Indonesia yang belajar dari Amerika. Nah, seperti itu. Nah, di sini ACA 2015 menjelaskan bahwa konseling adalah proses formal di mana seseorang atau seorang konselor profesional dan konseli terlibat dalam hubungan yang dirancang untuk menangani atau mengelola salah satu masalah yang dialami konseli, baik itu secara kognitifnya, atau emosinya, bahkan perilakunya, seperti itu. Nah, nanti lebih jauh teman-teman akan belajar jenis-jenis pendekatan konseling dan karakteristik dari pendekatan konseling itu sendiri, karena setiap pendekatan konseling memiliki karakter dan keunikannya masing-masing dan tentunya itu akan berbeda pada kasus-kasus tertentu seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi tadi sudah ada beberapa materi mengenai
konseling ya, penjelasan konseling, maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling merupakan aktivitas yang terjadi antara konselor dan konseli. Nah, dilakukan secara tatap muka yang sedang mengalami masalah dalam hidup dan berakhir pada teratasinya permasalahan konseli. Jadi, harapannya dalam sesi konseling atau hubungan konseling atau proses konseling yang telah berlangsung yaitu pengentasan masalah konseli seperti itu. Dan orang yang memberikan pelayanan konseling dikatakan sebagai seorang konselor. Dan konselor itu memiliki pelatihan khusus atau pengetahuan tentang teori-teori psikologis. Kalau dalam komunikasi dasar itu nanti ada listening, mendengarkan, kepekaan, empati, dan lain sebagainya. Ada opening, structuring, dan lain sebagainya. Sampai terminasi, ada konfrontasi, ada lead, ada apalagi sharing of experience, ada lagi apa penguatan dan lain sebagainya seperti itu kita akan pelajari di materi-materi selanjutnya ya. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa mengambil beberapa poin bahwa yang pertama, konseli adalah orang yang memerlukan penanganan atau dia sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Nah, itu dibantu oleh konselor. Siapa konselor? Nah, konselor itu adalah professional helper atau penolong profesional. Yang mana kualifikasi konselor itu ada satu, yaitu dia harus setelah selesai menempuh S1BK ditambah dengan sekolah profesi. Selama ini sudah dirancang sekolah profesi itu dilaksanakan selama 1 tahun. Ada beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah membuka sekolah profesi. Makanya seseorang dikatakan konselor profesional itu ketika sudah menempuh S1BK dan profesi. Tapi saya meyakini bahwa teman-teman yang belajar konseling itu secara tidak langsung dia telah memiliki kepribadian seorang konselor. Nah, yang keempat adalah perkembangan konselor. Nah, seiring tuntutan zaman, ternyata konselor itu tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan, namun juga di lembaga, di instansi maupun perusahaan. Nah, seperti lembaga kedinasan, baik negeri swasta, kemudian industri, sosial kemasyarakatan. Nah, itu semua sekarang sudah melek profesi, artinya memang profesi konselor itu memang dibutuhkan di setting pendidikan tapi juga di sosial seperti itu. Nah, ini selanjutnya masih tentang konseling. Jadi konseling, apa sih tujuan pengubahan dan hubungan konseling? Nah, ketika konseling itu diterapkan atau pelayanan konseling diberikan kepada konseli, itu kan tidak mungkin tanpa adanya sebuah tujuan. Nah, memang tujuan umumnya itu kan pengentasan masalah konseli. Namun yang perlu, sebagaimana kebanyakan teori konseling itu menjelaskan bahwa tujuan pengubahan adalah menjadi tanggung jawab dari konseli. Nah, di sini tentunya dengan bekerja sama dengan konselor sebagai cara kerja konseling. Jadi memang tujuan pengubahan ini tanggung jawabnya ada pada konseli, bukan pada konselor. Karena bagaimanapun yang ingin merubah keadaan itu adalah konselinya. Jadi konseli harus sadar dengan keadaannya dan bagaimana penyelesaian dari keadaan masalah tersebut. Nah, di sini makanya konselor memiliki tujuan umum menjalin hubungan baik, mengamati sikap konseli dan intervensi yang dibuat bersama. Artinya kesepakatan siap tidak mengikuti intervensi dan lain sebagainya. Kemudian hubungan konseling. Nah, di sini perlu difahami hubungan konseling itu setiap pendekatan konseling beragam. Ada yang dikatakan aliansi kerja, ada hubungan nyata, ada kemitraan kolaboratif, ada pengalaman emosional korektif sebagai penasihat pemecahan masalah dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini hubungan konseling ini memang unik dan ini menyesuaikan dari kondisi dari konseli itu sendiri. Makanya konselor itu hendaknya memiliki keterampilan, kemampuan beberapa jenis pendekatan konseling seperti itu.
Jadi dia bisa menerapkan pendekatan konseling itu sesuai dengan karakteristik konseling yang sedang dia tangani. Namun memang dalam hal ini setiap konselor dari segi kemampuan juga ditunjang dari segi pengalaman. Semakin tinggi jam terbang pengalamannya praktik konseling, maka dia akan semakin terlatih dalam menerapkan pendekatan konseling itu sendiri. Selanjutnya tahapan konseling. Nah, ini tahapan konseling juga menjadi concern. Jadi konseling itu tidak serta-merta pemberian nasihat. Nah, ini seringkali menjadi permasalahan di beberapa orang itu masih menganggap konseling itu pemberian nasihat. Jadi konseling datang kita nasihati. Nah, kamu tidak benar melakukan hal ini. Kamu tuh harusnya menjadi anak yang baik. Jadi di kelas tidak bla 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 bla. Nah, kalau hanya sebatas nasihat maka tidak perlu ke konselor, ya sudah minta nasihat saja ke gurunya. Nah, kalau memang ke guru-guru mata pelajaran ya maksudnya, kalau memang ke konselor maka di sini bukan pemberian nasihat tapi ada tahapan-tahapan yang tentunya pada akhirnya konselor itu sadar bahwa yang dia lakukan itu salah, baik cara berpikirnya, bertindaknya atau emosinya tadi. Nah, dari situ akhirnya konseling mengambil tindakan. Nah, lalu bagaimana tahapannya? Di sini ada 4 tahapan secara umum. Yang pertama kontemplasi. Nah, di sini tahap di mana konseling menjelaskan tujuan yang diinginkan dan memperkuat harapan. Jadi dia datang atau konseling datang ke konselor untuk konseling itu mengemukakan tujuannya, lalu harapan dari permasalahannya. Nah, seringkali itu konseling datang itu pengennya segera selesai. Padahal proses konseling itu tidak serta-merta bisa selesai dalam kurun waktu 1 kali atau 2 kali tatap muka. Karena ini prosesnya berkelanjutan atau kontinu. Seperti itu. Selanjutnya tahap persiapan. Nah, di sini ini ada penetapan norma relasional atau aturan perilaku untuk siapa melakukan apa dan kapan. Artinya begini, kalau kalian telah belajar keterampilan dasar komunikasi, ada yang namanya structuring. Nah, structuring ini gunanya atau manfaatnya untuk menegaskan bahwa proses konseling ini itu dilakukan secara profesional. Maka ada time limit, cost limit, ada confidentiality limit atau akses kerahasiaan. Kemudian apalagi dan lain sebagainya, ada beberapa hal, ada banyak structuring. Dan saya meyakini teman-teman sudah mempelajarinya. Maka memang pada tahap inilah structuring itu diungkapkan, disampaikan, ditanamkan pada diri konseling sehingga memang proses konseling yang dilaksanakan itu secara profesional seperti itu dan tidak tidak bersikap simpati dengan alasan apapun yang diberikan oleh konseling. Misalkan sudah ada janjian seperti itu. Selanjutnya ada tahap tindakan. Tahap tindakan itu di mana hubungan mengambil bentuk berbeda yang berfokus pada pemecahan masalah dan akuntabilitas. Nah, berarti ketika sudah masuk tahap tindakan itu nanti konselor akan mulai memberikan sebuah treatment, bisa jadi teknik-teknik tertentu kepada konseli. Tentunya ini sudah sesuai dengan permasalahan konseli dan konselor dalam hal ini menerapkan pendekatan konseling tertentu dalam memberikan tindakan kepada permasalahan konseli. Nah, tentu dalam proses ini konseling tidak serta bisa langsung iya, tidak, pasti ada gejolak emosi, frustasi, kecewa, kemunduran dan lain sebagainya. Dan itu memang hal yang lumrah karena memang ada distorsi emosi ya antara harapan dan realitanya sehingga ada muncullah kecemasan, kekecewaan dan lain sebagainya. Lalu ketika tahap ini telah terlewati dan yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Nah, ini biasanya berlangsung sebelum hubungan konseling itu berakhir. Nah, ditunjukkan dengan adanya follow up, lanjut seperti itu. Dan melihat apakah ada tanda-tanda penyelesaian masalah yang dialami konseling itu selesai atau malah kambuh. Nah, jadi diamati. Ketika memang dirasa sudah selesai masalah itu ya sudah ada terminasi seperti itu.
Jadi ada 4 tahapan tadi ya untuk tahapan konselingnya: kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan. Selanjutnya, hubungan konseling itu pada intinya yaitu untuk menekankan cara bahwa strategi dan hubungan konseling harus disesuaikan tidak hanya dengan masalah yang dikemukakan konseli, kepribadian, latar belakang budayanya, dan kebutuhan yang diungkapkan, tetapi juga dengan proses yang sesuai. Jadi proses konselingnya juga patutlah sesuai seperti itu. Ini mengakui bahwa sederhananya orang merespon secara berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan konseli dan apa yang kemungkinan besar paling membantu pada setiap saat, artinya pada setiap sesi konseling berlangsung. Karena ketika konseli datang ke konselor, pasti karakteristik permasalahan, karakteristik kepribadian konseli, karakteristik emosi, perilaku, dan bertindak konseli itu beragam. Jadi memang konselor tidak bisa menerapkan satu pendekatan konseling dan teknik itu ke seluruh konselingnya, belum tentu tepat. Makanya di sini digarisbawahi adalah tingkat kesiapan konseli, seperti itu. Selanjutnya ini kita akan belajar mengenai kode etik konselor. Karena tadi kita sudah bahas bahwa profesi konselor adalah helper profesional atau penolong profesional, maka ada kode etik yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah kode etik yang harus dipenuhi oleh konselor. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia tahun 2018. Coba cari di Google ya. Saya yakin ada ini materi-materi. Nah, ini ada ini. Jadi kode etik itu adalah pedoman etis dalam melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan, biasa disebut kode etik. Nah, kalau konselor melanggar maka ada semacam mekanisme hukuman. Nah, yang paling ringan mungkin hukuman moral ya. Jadi kalau konselor misalkan dia sudah memiliki atau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan proses konseling ini rahasia, ternyata dia mulutnya kurang bisa menjaga atau ember gitu ya, maka sanksi moral akan sosial dan moral akan muncul. Nah, apa itu? Dia akan tidak lagi dipercaya oleh anak didiknya misalkan, orang lain misalkan, atau siapapun yang meminta pelayanan tidak akan percaya lagi karena sudah ada label bahwa konselor ini mulutnya ember, tidak bisa menjaga rahasia. Nah, itu sanksi sosial dan moralnya ya. Jadi tidak, nama baiknya tercemar lah. Nah, yang lebih parah nanti bisa jadi ada sanksi hukum. Misalkan konselornya dalam sesi konseling itu, konselor bilang begini, Pak, saya ingin bunuh diri. Konselornya dengan santainya, ya sudah, silakan bunuh diri saja. Nah, ternyata dia pulang, anaknya cerita ke orang tuanya misalkan tentang masalahnya, terus sama konselornya didukung untuk bunuh diri. Keesokan harinya mati atau meninggal anaknya, melakukan saran misalkan yang disampaikan konselor. Nah, orang tuanya yang tahu pasti akan menuntut bahwa ini apa-apaan ini, kok bisa-bisanya seperti ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya seorang profesional harus bisa menjaga lisannya. Jadi antara pikiran, lisan, dan tindakan itu selaras. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Bisa kalian pelajari. Ada dinamika pelayanan ada 4 poin. Kemudian hubungan konselor dan konseli ada 9 poin. Bisa kalian pelajari secara lebih dalam. Nanti diperhatikan sendiri, dibaca, diulang. Seperti itu. Nah, ini akuntabilitas konselor atau pertanggungjawaban konselor. Jadi jangan berpikir bahwa konselor itu tidak ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya ini berarti ada di ranah institusi dan ada juga di ranah moral ya. Misalkan begini, dalam institusi berarti dia punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, ketika dia atau konselor tidak bisa memberikan itu, maka kan ada peran lain, pengawas, administrator, dan lain-lainnya. Dan di sini kalau ketika ketahuan konselor tidak profesional, maka akan ada teguran 1, 2, 3 seperti itu. Dampaknya apa? Ada banyak hal. Misalkan kalau di jenjang pendidikan yang bersangkutan adalah PNS, maka nanti bisa jadi tegurannya
penundaan kenaikan pangkat, atau bisa jadi sampai dipecat dengan tidak hormat. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena memang pertanggungjawabannya seperti itu. Nah, itu masih pertanggungjawaban secara di dunia ya. Belum pasca di dunia atau ketika pasca meninggal. Jangan-jangan selama ini ketika memberikan pelayanan konselor itu hanya berbohong terus-menerus, membohongi konselinya dengan cara-caranya misalkan. Ya dampaknya di akhirat nanti pasti juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, ini maka memang akuntabilitas konselor itu menurut saya tidak hanya pada dunia saja ya, tapi juga pada akhiratnya, karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan, yang kita sampaikan, yang kita tunjukkan emosinya itu pasti ada pertanggungjawabannya. Dan yang perlu dipahami, ketika proses konseling atau layanan yang kita berikan kepada konseli itu berhasil, itu bukan semata-mata karena kita yang hebat. Itu semata-mata karena atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu hanya sebatas penghubung atau seseorang yang membantu saja, hamba yang membantu. Kebetulan kita memiliki keterampilan untuk menolong konseli tersebut melalui proses konseling. Jadi jangan congkak ketika kalian berhasil membantu konseli. Oke, selanjutnya adalah konselor multibudaya. Nah, yang perlu dipahami teman-teman semuanya bahwa kita semua itu tidak bisa lepas dari yang namanya budaya. Sama dalam sisi konseling pun kita juga tidak bisa melepaskan hal itu, sehingga hal-hal kecil dalam budaya konseling juga harus menjadi perhatian khusus konselor. Ya, dan konselor yang efektif itu harus melibatkan yang namanya budaya seperti itu. Dan untuk mengembangkan kepekaan budaya, konselor itu harus berlatih. Nah, berlatih inilah yang harus menjadi concern dari konselor seperti itu. Yang kedua ada, gaya dan pendekatan konseling harus sesuai dengan karakteristik sosiodemografi dan konseling yang beragam. Jadi kita tidak bisa serta-merta menerapkan pendekatan konseling A kepada seluruh konseling kita yang notabene konseling kita itu berasal dari ke budaya yang beragam. Bisa jadi memang di satu sekolah, tapi ternyata anak ini bukan dari suku yang sama dengan teman-temannya. Seperti itu. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahasa juga seperti itu. Hati-hati, ada bahasa-bahasa tertentu yang artinya itu bisa sangat mencederai konseli kalian. Meskipun bahasa itu bahasa yang universal ya, tapi dalam budaya-budaya tertentu bahasa itu artinya sangat mencederai, sangat melecehkan, seperti itu. Hati-hati. Jadi ketika kalian nanti jadi konselor dimanapun tempatnya, kalian harus bisa berhati-hati. Yang ketiga, konselor harus bisa mempertimbangkan masalah-masalah dari ras, etnis, budaya. Kalau tidak, kita bisa menjadi senjata makan tuan. Ada adat istiadat tertentu tuh yang masih menjunjung tinggi nilai spiritual ya. Jadi ketika ada misalkan masyarakatnya atau anak tertentu yang disakiti, ya jangan sampai nanti ada hal-hal mistis goib yang mengenai kalian, padahal kalian niatnya baik ya. Cuma kalian mungkin karena salah tafsir atau salah pemahaman atau salah pengucapan sehingga kalian memberikan dampaknya sendiri atau terkena dampaknya sendiri. Kemudian yang terakhir, ini menjadi konselor multibudaya tidak bisa dicapai hanya dengan belajar secara teoritik. Nah, ini adalah proses yang berkelanjutan. Oke, ini adalah ciri-ciri konselor yang efektif. Ada beberapa hal bisa dibaca sendiri teman-teman. Ada memiliki identitas, menghormati dan menghargai, mengenali dan menerima kemampuannya, memiliki kemampuan untuk berubah, mampu membuat pilihan yang membentuk hidupnya, merasa hidup, jadi dia akan belajar terus-menerus, memiliki sikap empati, tulus, altruistik, dan jujur.
mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya, berorientasi pada saat ini, menghargai pengaruh budaya, kalau tadi sudah dijelaskan, memiliki ketulusan dalam memberikan kesejahteraan pada konseli. Jadi menolong itu secara tulus. Ya tentu dengan batasan-batasan yang ada ya. Kemudian mampu menjaga kesehatan. Nah ini konselor juga harus bisa jaga kesehatan mentalnya, fisik dan mentalnya. Kan nggak mungkin memberikan pelayanan ternyata konselornya sedang kurang fit. Yang terakhir humor. Nah ini humor juga menjadi sebuah poin yang perlu ada dalam konselor sehingga konselor itu tidak kaku dalam memberikan pelayanan. Nah ini yang seringkali menjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh konselor pemula. Ada 15 ya, menghindari konseli, terpaku teori, perfeksionis, menyadari dan akan keterbatasan, bingung, teknik mana yang diterapkan sehingga lebih banyak diam, menyikapi permintaan konseli tergesa-gesa, tidak memiliki komitmen dan dari konseli dan mengiyakan saja konselornya, terus ambigu. Nah ini perlu dipahami. Simpati, nah simpati itu juga nggak boleh ya, berlebih-lebihan secara emosional, kaku, beri nasihat pada konseli. Nah ini juga bukan konseling kalau nasihat ya, meskipun salah satu keterampilan dasar komunikasi, tapi nasihat bukan hal utama dalam konseling. Nah belum bisa memberikan teori dan teknik yang sesuai karena terpaku ya dalam teori tertentu, belum memiliki gaya konseling sendiri ya, karena memang belum menguasai mungkin dan jam terbangnya masih perlu dilatih, ditingkatkan. Kemudian yang terakhir menampilkan sosok pribadi yang pasif dan amatir. Nah ini kalau konselnya saja nggak bisa memiliki kepercayaan diri, bagaimana konselingnya bisa percaya? Nah, ini adalah masalah-masalah konsel pemula. Oke, yang ini silahkan dipelajari. Ada 5 poin refleksi diri dan pertanyaan diskusi. Silahkan dikerjakan. Cobalah kalian merasa diri kalian adalah konselor profesional. Lalu bagaimana kalian bisa mengatasi masalah-masalah dalam sesi-sesi konseling yang telah kalian lakukan, atau awal sebagai seorang konselor pemula misalkan, lalu ada budaya tertentu misalkan. Nah, coba refleksikan dalam diri kalian dan diskusikan pertanyaan yang ada ini, kemudian jawablah sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kalian masing-masing. Saya meyakini kalian adalah calon konselor yang profesional, sehingga dari situ kalian harus dididik secara atau ditempa dengan dengan keras, dengan penuh perjuangan. Nah, kalau kalian bisa melewati ini semua, saya yakin kalian akan bisa berhasil dalam hal menjadi seorang konselor dan menolong orang lain seperti itu. Ini bisa dipelajari, ada 5 poin. Nah, ini adalah daftar pustaka. Jadi ini materi-materi yang disajikan tadi saya kutip dari beberapa kajian-kajian buku yang sangat penting, dan ini menjadi rujukan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi konselor pribadi dan profesional. Ada banyak hal yang telah dipelajari tadi. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada pertanyaan atau kesulitan dalam hal materi konselor pribadi dan profesional, kalian bisa memberikan komen di video ini seperti itu. Saya selaku pengampu mata kuliah Wikan Galuh Widiarto, saya undur diri. Mohon maaf apabila materi ini ada yang kurang pas atau ada hal-hal yang menyinggung selama materi ini disampaikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.